dipanas-panasinlah terus dan dibentur-benturkan antara Gibran dan partainya. Namun, sayang, adu domba itu tidak berhasil karena PD Perjuangan itu bukan partai kemarin sore yang gampang termakan adu domba. PD Perjuangan itu lebih memilih untuk move on, tidak berlarut-larut dalam situasi politik akibat ulah dari lawan, dan tidak membuang-buang energi secara sia-sia untuk ikut terjebak dalam drama permainan kubu lawan. PD Perjuangan tuh memilih untuk fokus memenangkan pasangan capres dan cawapresnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Akhirnya, drama Putra Mahkota belakangkan kaki menuju istana ini sudah memasuki babak yang baru. Ini ditandai dengan Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai cawapres yang berdampingan dengan Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Padahal nih, banyak loh pemirsa yang kecewa dengan endingnya yang demikian. Karena masih ada pemirsa yang mengharapkan terjadinya plot twist drama Putra Mahkota yang menolak pendaftaran di detik-detik terakhir. Ya, namanya pemirsa itu kan hanya bisa berharap. Namun yang menentukan ya tetap para aktor utama drama. Lalu bagaimana dengan status keanggotaan Gibran sebagai kader PDIP? PDI Perjuangan itu tidak mau sembrono mengambil keputusan dalam memecat Gibran yang telah sah menjadi cawapres pendampingnya Prabowo. Mungkin dalam hal ini PDI Perjuangan itu mempunyai pertimbangannya sendiri. Mungkin juga masih memberikan waktu kepada Gibran untuk mengajukan pengunduran dirinya sendiri. Lagi pula, kalau sudah merasa nggak nyaman di partai lama dan sudah nggak sejalan lagi dengan keputusan partai, kan alangkah baiknya keluar dengan baik-baik dengan pengunduran diri daripada dipecat. Padahal, partai juga tidak memaksa para kadernya untuk tetap tinggal dan bertahan di partai. Apalagi sudah ada ketidaknyamanan ya. Malah seharusnya Gibran itu menyelesaikan urusan keanggotaannya ini terlebih dahulu di partainya sebelum dia itu maju untuk mendaftarkan diri ke kantor KPU sebagai cawapres. Tapi kan kenyataannya nggak ada pengunduran diri. Padahal nih, Gibran ini adalah calon wakil presiden yang akan berkontestasi memperebutkan posisi pemimpin nomor 2 di Indonesia. Akan tetapi, sama sekali tidak ada ketegasan dalam dirinya. Kalau ingin dilihat keluar dari partai dengan cara baik-baik, seharusnya ya mengertilah kode etik dengan pengunduran diri terlebih dahulu. Nah, akibat dari Gibran yang tidak mengundurkan diri ketika melakukan pendaftaran, ini kan hanya menimbulkan spekulasi-spekulasi liar di publik. Jangan-jangan nih, keputusan Gibran menerima pinangan dari Prabowo itu dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga tidak sempat lagi merampungkan pengunduran dirinya. Atau jangan-jangan Gibran sendiri ini belum move on, harus meninggalkan partai sebesar PDI Perjuangan yang pernah berjasa mengantarkannya ke kursi wali kota. Meskipun secara organisasi PDI Perjuangan ini merupakan sebuah partai yang tegas dalam mendisiplinkan para kadernya. Karena dalam aturan partai, seorang kader itu nggak boleh bermain dua kaki. Sudah ada contoh loh sebelumnya, saat PDI Perjuangan itu mengambil langkah pemecatan terhadap mantan kadernya Budiman Sujatmiko ketika dia itu sudah terang-terangan mendukung Prabowo Subianto.
Dan kejadian itu baru aja terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Agustus. Namun, khusus kasus Gibran ini, langkah pemecatan itu tidak segera diambil. Karena PDI Perjuangan itu nggak mau memposisikan Gibran sebagai orang yang seolah-olah terzalimi. Karena jika pemecatan dilakukan secepatnya, maka yang akan mempengaruhi elektabilitas dari Gibran. Karena dia akan melakukan playing victim. Apalagi Gibran ini memiliki instrumen untuk memviralkan itu ke segala arah. Yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan bagi sisi pasangan Prabowo dan Gibran. Malahan nih, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ketika ditanya oleh awak media perihal status keanggotaan Gibran, Puan ini bisa dengan berbesar hati mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pendaftaran mereka ke KPU RI sebagai capres dan cawapres. Dan dari informasi yang diberikan Puan, ini bisa disimpulkan kalau ternyata memang Gibran itu belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Gibran hanya berpamitan dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi bakal cawapres dari Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan sampai hari ini pun, kantor DPP PDI Perjuangan juga belum menerima surat pengunduran diri darinya. Bahkan, Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA dari partainya. Itu artinya Gibran ini masih memegang KTA dari PDI Perjuangan. Sikap Gibran ini kayak gak konsisten gak sih? Dan melihat langkah cerdas dari PDI Perjuangan yang belum mau memecat Gibran, ini sepertinya memang partai ini sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, beberapa bulan lalu kan sudah ada kejadian tuh saat Gibran bersama para relawannya melakukan pertemuan dengan Prabowo. Dan selesai pertemuan itu, Gibran kemudian mendapat panggilan oleh elit partainya untuk mengkonfirmasi perihal tujuan pertemuannya dengan Prabowo. Nah, karena peristiwa itulah, sebagian netizen dan pendukung Gibran itu menggoreng isu ini di media sosial. Mereka mengkapitalisasi seolah-olah Gibran adalah kader yang terzolimi, seorang bocil yang tidak pernah dianggap oleh partainya sendiri. Saya pikir PDI Perjuangan itu sudah banyak belajar lah dari situasi seperti ini. Makanya kali ini tidak lagi tergesa-gesa merespon manuver dari Gibran. Karena momen pemecatan Gibran ini sudah ditunggu-tunggu oleh kubu lawan. Karena udah pasti isu ini akan digoreng habis-habisan oleh para netizen dan para pendukungnya. Bahkan Wakil Ketua Partai Garuda, Teddy Kusnaidi, ini sampai menantang loh PDI Perjuangan untuk segera memecat Gibran. Loh. Kok ngatur partai orang lain? Gak bahaya tah? Ini membuktikan kalau memang kubu lawan itu sudah sangat mengharapkan terjadinya perpecahan di internal PDI Perjuangan. Mereka itu yang udah sangat berhasrat untuk mengadu domba, berharap pemecatan Gibran nanti akan berefek pada pemecatan Presiden Jokowi juga sebagai kader. Makanya dipanas-panasinlah terus dan dibentur-benturkan antara Gibran dan partainya. Namun sayang, adu domba itu tidak berhasil karena PDI Perjuangan itu bukan partai kemarin sore yang gampang termakan adu domba. PDI Perjuangan itu lebih memilih untuk move on, tidak berlarut-larut dalam situasi politik akibat ulah dari lawan, dan tidak membuang-buang energi secara sia-sia untuk ikut terjebak dalam drama permainan kubu lawan. PDI Perjuangan tuh memilih untuk fokus
memenangkan pasangan Capres dan Cawapres ya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti, berbicara politik di Siwak TV.